106,6 FM Mercury, sahabat dan selamat pagi di perjalanan Mercury Morning Show, sahabat, di edisi 19 Maret 2025. Kita ada di perbincangan talk show Suara Dewan ya, yang hadir kurang lebih selama 1 jam dari pukul 9 hingga 10, dan Anda juga bisa stay tune baik itu melalui aplikasi On Airs ataupun juga di websitenya Mercury di www.mercuryfm.id. Di visual radio Anda juga bisa menyaksikan secara langsung, dan di talk show Suara Dewan kali ini Anda juga bisa sharing ataupun juga bergabung di line telepon 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger sahabat di 08173096. Karena di talk show Suara Dewan ini Anda juga bisa menyampaikan unek-unek Anda gitu ya. Di edisi kali ini kita membahas tema terkait dengan Jawa Timur terancam PHK massal, peran DPRD dalam mengantisipasi dan melindungi tenaga kerja. Sudah hadir di studio anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, ada Pak Puguh Widji Pamungkas. Apa kabar Pak? Baik Ibu. Terima kasih sudah hadir, menyempatkan di tengah kesibukan beliau ya di pagi hari ini. Kalau kita bicara tentang tenaga kerja ataupun juga PHK, Kementerian Ketenagakerjaan, sahabat mencatat bahwa Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah PHK terbesar kelima secara nasional di tahun ini, dan kondisi tersebut diprediksi terus berlanjut dan bisa menjadi ancaman serius bagi perekonomian dan juga stabilitas sosial. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur, sepanjang tahun 2024 saja itu ada 8.394 pekerja di 21 kabupaten kota yang terkena PHK. Ini kan juga angka yang cukup besar ya Pak. Cukup besar, nah, kalau kita melihat ancaman PHK di Jawa Timur, seberapa besar sih Pak untuk saat ini, dan sektor apa yang menurut Pak Puguh ini yang ternyata paling rentan untuk melakukan PHK terhadap pekerjanya? Ya, saya pikir Jawa Timur sebagai pemilik jumlah penduduk terbesar kedua ya di Indonesia setelah Jawa Barat, lalu kemudian Jawa Timur juga menjadi lokasi atau daerah dengan posisi strategis untuk jalur perindustrian dan sejenisnya. Ini menyebabkan memang tidak bisa dipungkiri di beberapa waktu yang lalu banyak kemudian usaha atau kemudian industri itu yang memilih Jawa Timur sebagai tempat atau lokasi strategis untuk melakukan itu, sehingga memang pada akhirnya ini menjadi salah satu magnet bagi perekrutan tenaga kerja di Jawa Timur. Nah, situasi global, situasi nasional yang kita tahu bersama hari ini sedang tidak menentu, ini tentu menjadi sebuah ancaman bagi keberlangsungan industri begitu. Nah, Jawa Timur sebagai salah satu pemilik industri yang cukup besar juga, yang menyerap tenaga kerja juga tidak sedikit begitu. Akhirnya memang teman-teman di dunia usaha tidak ada pilihan ya di tengah situasi yang memang sulit tadi itu begitu. Jadi kan mereka ini salah satu nyawa dari industri itu kan revenue, pendapatan mereka dari hasil produksi, jasa dan sebagainya. Kalau kemudian revenue ini terganggu, kan tidak ada yang bisa dipakai untuk membiayai operational cost yang mereka tentu ini menjadi salah satu beban beban perusahaan begitu, beban industri. Nah, ini yang kemudian memang pada akhirnya tidak banyak memberikan pilihan kecuali adalah efisiensi atau pengurangan tenaga kerja tadi itu. Jawa Timur saya pikir ancamannya cukup serius ya, karena kita tahu bersama industri cukup banyak ya di sepanjang Pantura, di Surabaya, Gresik, Nganjuk, bahkan menurut data Disnaker kan yang paling tinggi di Nganjuk itu ya angka PHK-nya. Kemudian Pasuruan kabupaten kita tahu bersama juga banyak industri di sana. Nah, ini tentu saya pikir harus segera dicarikan solusi begitu Pemprov Jatim supaya ini tidak menjadi bencana sosial begitu. Terlebih lagi ini kan momentumnya itu kan kalau kita lihat ini kan beruntun ya. Pertama puasa, jelang Lebaran, betul. Ini habis ini masuk sekolah. Betul. Ya. Betul Pak. Pusing. Mei, Juni, Juli ini kan juga wah. Kebutuhan yang terus. Betul.
Jadi kalau tidak dimanajemen dengan baik, ini akan menjadi bencana sosial begitu. Apakah kondisi ini juga ada dalam tanda kutip akibat kebijakan lokal yang terpengaruh atau berpengaruh dengan kondisi global, atau memang kondisi ekonomi yang secara global ini yang banyak mempengaruhi perusahaan akhirnya melakukan PHK tersebut yang disampaikan oleh Pak Pugu, atau ada beberapa kebijakan lokal yang ternyata berpengaruh juga dengan kondisi ini, Pak? Saya pikir saling terkait ya. Kalau kita lihat core peristiwanya itu kan ketika pemerintah mengeluarkan Permendak nomor 8 2023 yang membolehkan arus produk barang dan jasa itu untuk masuk ke Indonesia seluas-luasnya begitu. Yang pada akhirnya ini menyebabkan peta kompetisi teman-teman di dunia industri dan perdagangan ini Semakin ketat. Iya, semakin ketat begitu. Tidak bisa berbuat banyak. Mereka bisa jual murah ya dengan produk kualitas yang tinggi. Nah, kita teman-teman di industri di di usaha di lokal tentu semakin sulit begitu. Mereka dapat bahan bakunya saja sudah mahal begitu. Mau jual murah kan ya namanya bangkrut. Ya, betul. Belum produksi dan lain sebagainya gitu ya, Pak. Ya. Bayar listrik, pajak dan sebagainya. Nah, ini memang sangat sulit sekali begitu. Saya kemarin beberapa kali itu di WA sama teman, mereka menyampaikan keluhannya, lagi PHK pegawai, lagi ini nggak bisa bayar pajak, nggak bisa bayar tagihan ini segala macam. Karena memang ini kan saling terkait begitu, mata rantai yang saling terkait begitu. Nah, langkah konkret dari kondisi ini yang dilakukan DPRD Provinsi Jawa Timur seperti apa, Pak? Untuk paling tidak mengantisipasi ancaman PHK yang semakin tinggi, karena kan tadi juga dikatakan supaya ini tidak berdampak ke stabilitas sosial, karena kan ini saling terkait gitu loh. Kalau istilahnya kepala keluarga ter-PHK, ini kan rentetannya akan semakin besar gitu, Pak. Seperti apa? Ya. Jadi kami secara khusus di Komisi E ya yang membidangi terkait dengan Kesra ini melakukan komunikasi yang intens dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kita meminta ada semacam proses mitigasi yang serius terkait dengan fenomena terjadinya PHK ini, pemutusan hubungan kerja ini. Karena secara payung itu kan sebenarnya sudah ada. Ya, beberapa waktu yang lalu kan pemerintah pusat mengeluarkan jaminan kehilangan pekerjaan JKP. Yang ini juga sebenarnya menjadi payung bagi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia yang mereka kehilangan pekerjaan. Nah, tinggal nanti di Jawa Timur ini saya pikir perlu adanya sebuah satgas kali ya. Jadi satgas untuk mengimplementasi, mengejawantahkan terkait dengan peraturan pemerintah pusat tadi itu terkait dengan jaminan kehilangan pekerjaan tadi itu. Entah itu dalam bentuk membuat call center, entah itu membuat dalam bentuk paket-paket bimbingan, konsultasi, termasuk juga kemudian proses untuk menjadikan mereka ini yang kehilangan pekerjaan itu mereka tidak lagi kebingungan harus kemana dan bagaimana begitu. Ya, minimal mereka kalau memang diarahkan menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha, mereka sudah mengerti jalannya kemana. Mungkin BLK bisa menyiapkan pelatihan-pelatihan khusus yang memang dikhususkan untuk teman-teman yang kehilangan pekerjaan tadi itu, atau nanti seperti apa. Saya pikir ini harus upaya yang harus dilakukan ya secara serius oleh Pemprov Jatim, dan kami di DPRD Jatim mendorong agar Pemprov Jatim ini segera minimal merilis itu satgas terkait dengan jaminan kehilangan pekerjaan itu, sehingga nanti seluruh masyarakat Jawa Timur yang mereka hari ini mungkin perusahaannya sudah mulai memberikan aba-aba bahwa akan ada PHK, jadi mereka sudah ada ancang-ancang begitu. Ancang-ancang ini nanti setelah ini harus bagaimana mengurus klaim ke BPJS Ketenagakerjaan seperti apa mekanismenya, lalu nanti dia meneruskan hidupnya seperti apa, apakah Dinas Tenaga Kerja itu memberikan saluran untuk menyalurkan mereka ini ke industri baru, ataukah mengarahkan mereka ini kepada
zona baru yang namanya entrepreneur tadi itu. Mereka setelah PHK mendapatkan haknya di perusahaan yang lama dan mereka juga tidak bingung akan kemana setelah PHK. Karena kan itu bisa jadi membuat depresi kan ya Pak. Betul. Coba bayangkan, saya yakin setiap orang yang di PHK itu dia sudah punya beban operasional, sudah punya operasional fixed cost harian, bulanan gitu. Betul. Minimal bayar listrik, ya kan, beli pulsa, beli bensin, biaya sekolah anaknya, biaya hidup, beli makan, beli bahan makan dan sebagainya. Ini kan harus, dan itu kan nggak bisa di stop. Betul. Ya kan, mau di PHK nggak di PHK ini kan terus berjalan. Betul Pak. Nggak mungkin kalau makan kita nggak makan sebulan kan nggak mungkin gitu kan. Itu harus terus berjalan, sehingga ini yang juga harus dipersiapkan gitu ya dengan adanya Satgas, karena pendampingan sangat penting. Tidak hanya pendampingan langkah-langkah berikutnya, tapi juga pendampingan psikologis, karena ini juga biasa bekerja kemudian langsung terkena PHK, ini pasti akan ada paling tidak psikologisnya juga harus diperhatikan, karena sebagai kepala rumah tangga ataupun yang bekerja, terbiasa bekerja, ini menjadi beban tersendiri sahabat untuk kalau terkena PHK. Sehingga ini Satgas yang didorong ya Pak oleh DPRD untuk segera dibentuk berkaitan dengan hal ini. Nah, kalau kita bicara tentang perusahaan, bagaimana DPRD memastikan bahwa perusahaan-perusahaan itu tidak serta-merta melakukan PHK tanpa mencari solusi alternatif terlebih dahulu? Seperti apa Pak? Ini yang saya sering sampaikan di beberapa kesempatan itu Mbak. Harusnya pemerintah itu memiliki sebuah wadah atau forum ya komunikasi dengan para pegiat bisnis ini, para pelaku industri di Jawa Timur itu, yang secara rutin mereka bertemu, berkomunikasi sebagai ajang silaturahim dan menyampaikan banyak hal terkait dengan perkembangan dunia industri di Jawa Timur gitu. Yang pertama, kenapa itu perlu dilakukan? Agar yang pertama pemerintah ini ngerti situasi hari ini, ya update situationnya di dunia industri yang mereka alami itu seperti apa. Saya yakin hari ini itu masing-masing jalan masing-masing gitu. Pemerintah itu dalam sudut pandangnya teman-teman di dunia industri itu kan mohon maaf mungkin seperti kayak lintah darat begitu, pajak dikejar-kejar. Betul. Ya kan, apalagi kemarin kan habis disahkan itu tentang upah minimum provinsi naik 6,5%. Ini kan juga menjadi salah satu beban dari perusahaan beban gitu. usaha begitu. Dan tidak mau tahu begitu. Sekarang ini yang dekat dengan Lebaran ya THR. Tidak boleh kurang dari 10 hari sebelum Lebaran. Harus sudah ditunaikan dengan besaran yang mungkin sudah ditentukan. Nah, saya pikir ini kan itu sudut pandang yang dari pemerintah. Nah, teman-teman industri ini kan juga situasinya kan di internal itu begitu luar biasa gitu. Saya beberapa waktu yang lalu bertemu dengan teman-teman kelompok pengusaha ya di Surabaya. Mereka menyampaikan, Pak, kita ini situasi hari ini kan sangat tidak baik sekali. Kita ini beroperasi memperjuangkan eksistensi bisnis kita itu, industri kita itu hanya karena kita tidak ingin ada orang dipecat di perusahaan kita. Ya, bahkan mereka menyebutkan untuk bayar THR itu, mereka harus hutang gitu. Sampai seperti itu. Karena situasinya memang tidak mungkin. Jadi, dua sudut pandang ini nggak ketemu antara pemerintah dengan ini. Makanya saya sangat appreciate beberapa waktu yang lalu Presiden kita Pak Prabowo mengundang beberapa pengusaha ke istana gitu. Ini sebenarnya salah satu cara komunikasi yang bagus. Pemerintah punya kepentingan, ayo buka lapangan pekerjaan. Kan pemerintah menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan baru ya secara nasional. Nah, lapangan pekerjaan itu yang bisa nyiptakan siapa? Dunia usaha, dunia industri begitu. Nah, mereka sebenarnya teman-teman di dunia industri, dunia usaha ini butuh kepastian hukum, butuh jaminan jaminan kepastian regulasi dan sebagainya. Dan itu yang punya kan pemerintah. Nah, makanya saya beberapa waktu lalu menyampaikan ke Dinas Tenaga Kerja itu, Pak, harusnya jenengan ini aktif nih, ketemu sama, diundanglah teman-teman industri itu, catering apa-apa. Kondisinya seperti apa? Seperti apa, ya kan? Sehingga saling memahami dan bisa saling memitigasi, ya kan? Pak, ini kayaknya saya 2 bulan lagi angkat bendera putih misalkan, ya. Saya mau Nah, dicarikan solusinya, ya, dicarikan solusinya. Jangan sampai kemudian
pemerintah itu taunya sudah terjadi PHK. Nah, ini kan kalau sudah seperti itu akan sangat susah begitu. Betul. Misalkan kayak PHK 300 orang, 500 orang itu kan nyarikan jalan keluarnya juga nggak gampang. Betul. Iya, meskipun mungkin secara apa namanya mendapatkan ganti rugi dari jaminan kehilangan pekerjaan tadi dari BPJS Ketenagakerjaan, tetapi mereka ini untuk keberlangsungan selanjutnya itu kan nggak gampang. Betul. Begitu. Yang di PHK 300, tapi kan yang terdampak mungkin dia sudah punya anak 2, ya, gitu. itu kan dikalikan 4 saja Kali sudah 4, berapa 2000. gitu kan. Nah, ini yang harus menjadi perhatian gitu ya, jangan sampai terlambat. Kalau 300 500 ya, kalau 1000, nah ini kan bisa 4000 Pak yang terkena dampak dari kondisi ini ya. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu sahabat, dan Anda bisa bergabung di line telepon 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messengers di 08173096 karena kita sedang membahas tema terkait Jawa Timur terancam PHK massal, peran DPRD dalam mengantisipasi dan melindungi tenaga kerja bersama dengan anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas. 96 FM Merkuri, sahabat masih di perbincangan talk show Suara Dewan, sahabat bersama dengan Pak Puguh Wiji Pamungkas, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, karena kita sedang membahas tema Jawa Timur terancam PHK massal, peran DPRD dan dalam mengantisipasi dan melindungi tenaga kerja. Ini sudah ada yang masuk melalui WhatsApp Messengers dari Pak Anto. Saat ini ancaman PHK memang sudah terasa Pak, banyak. Saat ini perusahaan jelang lebaran ada yang tidak penuh memberikan THR karyawan. Nah, dengan kondisi ini karyawan bisa apa ya Pak? Apakah Satgas bisa maksimal nanti jika PHK benar-benar terjadi pada karyawan yang saat ini sudah lampu kuning seperti THR yang tidak penuh diberikan? Ya, jadi ini menurut saya itu memang menjadi satu mata rantai terkait ya. Jadi dunia industri usaha ini sedang tidak sehat. Yeah. Teman-teman di dunia industri, dunia usaha juga revenue-nya tidak stabil, tidak sehat, sehingga kewajiban-kewajiban mendasar yang harus mereka tunaikan itu tidak bisa ditunaikan dengan maksimal. Saya pikir konteks pertama itu ini harus menjadi kesadaran bersama, ya supaya kesadaran bersama itu bagi siapa? Bagi teman-teman yang hari ini masih diberikan kesempatan untuk bekerja, ya kan. Saya pikir rasa syukur itu harus ditanamkan gitu. Di tengah-tengah badai PHK, kalau hari ini masih bekerja itu kan harus disyukuri begitu. Mungkin situasi ini tidak selamanya begitu. Pasti akan ada waktu di mana nanti kita akan rise, kita akan naik kembali, akan musim semi kembali begitu kan. Tidak winter selamanya begitu. Tetapi itu yang harus dipahami yang pertama. Yang kedua, saya pikir juga dalam sudut pandang pemerintah ini juga saya pikir perlu adanya sebuah dorongan secara komprehensif begitu kepada dunia industri untuk kemudian menjadikan di apapun situasinya yang terjadi hari ini teman-teman ini juga tetap memberikan atau menunaikan haknya. Saya pikir tetapi memang ini harus ada komunikasi yang intens ya antara pemerintah dengan dunia industri di dunia usaha itu, supaya pemerintah ini memahami secara utuh permasalahan yang terjadi di dunia industri usaha di Jawa Timur ini sedang seperti apa begitu. Khawatirnya memang situasinya memang tidak mungkin begitu untuk mereka ini menunaikan kewajiban-kewajiban dasar mereka jelang Ramadan ini, sehingga ada kan guyonan ya, daripada bayar THR mending di PHK semua gitu. Ini kan, waduh. Ini kan ya kasihan gitu kan. Ya kira-kira seperti itu, Pak. Jadi ya bagaimana komunikasi juga antara pengusaha dan juga karyawan gitu ya, mengkomunikasikan dengan kondisinya seperti apa gitu ya. Kalau kita bicara tentang program pelatihan tadi Pak Puguh juga mengatakan sebenarnya sudah ada dari Dinas Tenaga Kerja. Nah, kalau untuk rescaling bagi tenaga kerja yang terkena PHK di usia 40 tahun ke atas. Nah, ini seperti apa? Kadang kan kalau untuk cari pekerjaan baru syaratnya di Indonesia itu kan bahkan ada meme-nya dan guyonannya banyak sekali gitu ya kan Pak, syaratnya gitu. Bukan banyak tapi banyak. Nah, banyak gitu ya. Bagaimana dengan yang usia 40 tahun ke atas ini kan juga masih usia produktif gitu Pak. Seperti apa? Ya, saya pikir makanya ini menjadi salah satu tantangan yang cukup serius ya. Dinas Kerja sebagai pengampu dalam permasalahan PHK ini, saya pikir memang harus mencari formula secara serius.
Disnaker Jatim itu punya 16 BLK di Jawa Timur, dan saya pikir spesifikasi BLK ini harus menjawab tantangan ini paling tidak sebagai salah satu jawaban atas permasalahan ancaman PHK yang terjadi di Jawa Timur ini, dengan memberikan spesifikasi keahlian khusus bagi teman-teman yang di PHK ini supaya mereka tetap bisa available dalam kehidupannya untuk menyambung memperjuangkan kehidupan mereka di usia berapapun itu. Saya pikir kalau yang di PHK ini usianya 50 lalu kemudian disuruh untuk ngelamar lagi, ya saya pikir nggak akan ada yang mau menerima. Betul. Gitu kayaknya. Jadi kan ini juga mungkin dialihkan menjadi entrepreneur atau apa gitu ya Pak, yang itu bisa disesuaikan dengan usia. Karena tidak hanya usia 40 tahun ke atas, di tahun 2024 itu juga Gen Z banyak yang terkena PHK. Karena kan ini berkaitan dengan kebiasaan kerja mereka. Nah, ini juga menjadi perhatian juga kah? Karena kan kebiasaan Gen Z yang berbeda dengan milenial dan juga baby boomers, seperti apa Pak? Iya, kalau kita bicara Gen Z sih sebenarnya satu aspek yang berbeda ya, karena mereka ini punya karakteristik dan kekhasan dalam behavior dan perilaku begitu. Mereka kan suka gonta-ganti, suka mengghosting orang. Tetapi secara prinsip anak-anak Gen Z ini punya keahlian khusus. Betul. Mereka cepat belajar, cepat bisa beradaptasi. Jadi sebenarnya kalau memberikan rangsangan kepada anak-anak Gen Z yang mereka terdampak PHK itu sebenarnya lebih mudah, gitu kan. Tergantung nanti bagaimanakah pemerintah lewat Disnaker ini membuka ruang-ruang pelatihan-pelatihan kerja, entah itu nanti diarahkan dia menjadi orang yang semakin high skill ataupun diarahkan menjadi entrepreneur, itu benar-benar tepat begitu, sesuai dengan apa yang mereka inginkan begitu. Jadi ini kerja keras bagi Dinas Tenaga Kerja dan juga BLK untuk mengakomodir segala usia gitu ya Pak saya ya. pikir begitu. Karena kan dengan mengikuti perkembangan berarti mengikuti Gen Z yang cepat sekali beradaptasi dengan teknologi gitu ya. Berbeda dengan usia mungkin milenial dan juga baby boomers, itu juga harus disesuaikan. Jadi gitu mungkin BLK-nya di Disnaker Jatim itu di klaster-klaster begitu. Jadi untuk yang misalkan PHK usia Gen Z, nanti pilihannya lebih program keahlian A, B, C, D yang memang sesuai dengan usia mereka. Yang yang PHK usia 40 tahun ke atas, nanti keahlian di BLK ini dengan keahlian ini. Yang usianya 50 tahun ke atas, nah itu nanti ada mungkin yang lain gitu ya Pak ya. Bercocok tanam mungkin. Kan ada di perkotaan juga banyak yang hidroponik atau apa gitu-gitu. Itu menjadi salah satu solusi gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Nurita. Apakah perusahaan yang mempilotkan diri bisa bebas dari pemenuhan hak kepada para karyawannya Pak? Sedangkan BPJS korban PHK tidak akan bisa cair kalau perusahaan tidak ikut serta dalam program tersebut. Mohon informasinya. Ya, ini termasuk juga saya pikir tanggung jawab pemerintah ya, untuk memastikan dan mengawal setiap perusahaan yang melakukan PHK atau menstatuskan dirinya pilot begitu. Supaya tadi itu hak-hak yang memang harus menjadi haknya para pekerja yang sebelumnya bekerja di tempat mereka itu tetap menerima begitu. Makanya saya pikir komunikasi yang efektif antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pelaku industri, pelaku usaha itu sangat penting menurut saya. Jadi komunikasi, jadi bukan dalam rangka menakut-nakuti begitu, tetapi komunikasi mencari jalan tengah begitu. Kira-kira dengan situasi yang seperti sekarang ini, dengan fenomena yang trennya kok akan banyak terjadi PHK, dengan kemudian harapan dari masyarakat, harapan pemerintah, kira-kira jalan tengahnya seperti apa, kira-kira begitu. Jangan sampai saat komunikasi itu terbangun saat ada sesuatu hal yang harus diselesaikan. Saya yakin perusahaan yang mempilotkan itu kan kalau tidak alasan yang mendasar tidak akan mungkin begitu. Nah, hadirnya pemerintah untuk memitigasi seluruh dunia industri yang ada di Jawa Timur itu agar supaya tidak terjadi fenomena itu kan ini sangat penting sekali. Begitu. Kondisi realnya di lapangan itu seperti apa gitu ya. Dan kalau kita bicara tentang peran DPRD, Pak Puguh, dalam mendorong kolaborasi antar dunia industri, pemerintah dan lembaga pendidikan untuk menciptakan lebih banyak peluang kerja, seperti apa yang idealnya kalau menurut Pak Puguh? Ini kan juga kalau kita bicara dunia pendidikan kan juga harusnya dilibatkan karena untuk semua pihak berkolaborasi untuk bisa memberikan lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi. Seperti apa Pak? Ya, jadi
memang kita ini kan apa ya, kalau tidak bisa dipungkiri kan, yang menciptakan dunia kerja, lapangan pekerjaan itu kan dunia industri. Ya. Dunia industri tentu dalam menjalankan roda perusahaannya atau dalam menjalankan roda industrinya perusahaannya itu kan memiliki standar-standar tertentu begitu. Nah, saya sempat pada beberapa waktu yang lalu bertemu dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja. Saya sampaikan sebenarnya hari ini kan penyumbang angka pengangguran terbanyak itu kan lulusan SMA, SMK di Jawa Timur. Betul. Nah, saya sampaikan harusnya di Dinas Tenaga Kerja itu bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, terutama yang SMK yang mereka memang diplotting untuk menjadi pekerja setelah lulus sekolah di level sekolah menengah kejuruan itu. Dengan apa? Dengan mereka ini di kelas 2, kelas 3 itu sudah memenuhi standar kompetensi dan skill yang diinginkan oleh dunia industri begitu. Sebenarnya kan kadang begini, teman-teman di dunia industri usaha itu kan banyak sekali faktor kenapa harus melakukan PHK itu. Mungkin bisa jadi karena memang sudah tidak mampu dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, sudah overhead begitu, antara pemasukan dengan biaya sudah nggak match begitu. Pemasukannya berkurang karena memang situasi nasional dan global dan mungkin di industrinya mereka sudah tidak memungkinkan. Yang kedua bisa jadi memang orang-orang yang bekerja di perusahaan mereka ini tidak bisa diajak untuk berlari, untuk agile bahasanya, untuk lincah gitu, merespon tantangan kompetisi yang semakin tidak bisa ditebak begitu, ya kan? Semakin ketat begitu. Ya. Nah, ini yang kayak misalkan begini, hari ini kan misalkan platform untuk jualan itu kan sangat banyak sekali. Lewat TikTok, marketplace segala macam. Nah, ini kan kalau tidak beradaptasi kan nggak bisa. Nah, yang bisa beradaptasi itu saya pikir memang orang-orang yang tadi itu memiliki daya saing, memiliki kompetensi, skill yang memang diharapkan oleh dunia industri tadi itu. Makanya kemarin saya sarankan harusnya Dinas Tenaga Kerja itu bekerjasama dengan Dinas Pendidikan membekali anak-anak yang memang mereka ini arahnya menjadi tenaga kerja itu sudah memiliki keahlian seperti yang diinginkan oleh dunia industri, sehingga mereka lulus itu sudah siap kerja. Speknya itu sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh dunia industri. Jadi dan kalau sudah seperti itu kan pasti terserap, ya kan pasti terserap gitu. Begitu. Karena kan memang SMA SMK angka pengangguran juga tinggi, tapi mereka kadang hanya beberapa yang memiliki skill yang sesuai dengan keadaan industri sekarang ini gitu. Dan ini tugas lagi-lagi gitu ya, Balai Latihan Kerja dan juga Dinas Ketenagakerjaan untuk bisa mempersiapkan mereka. Bahkan sekarang ini juga beberapa juga ada berkaitan dengan teknologi pelatihan yang diberikan, tapi dalam rentang yang seminggu atau apa gitu kan, ini sangat dibutuhkan bagi dunia kerja. Dan kalau ada berkaitan dengan kebijakan Pak Puguh, adakah kebijakan jangka panjang untuk bisa menjaga stabilitas ketenagakerjaan di Jawa Timur untuk saat ini? Saya pikir sebagaimana visi pemerintahan Jawa Timur yang baru ya, Bu Khofifah dan Pak Emil, mereka kan mencanangkan Jawa Timur ini sebagai gerbang baru Nusantara. Nah, ini kan menarik. Salah satu isu dari gerbang baru Nusantara itu kan mereka menginginkan Jawa Timur ini menjadi center of excellence-nya bagi Indonesia bagian timur. Jawa Timur itu sebagai center of excellence-nya Indonesia bagian timur. Center of excellence itu apa? Jadi Jawa Timur itu mereka berangan-angan, bercita-cita, punya visi menjadi pensuplai segala macam kebutuhan bagi masyarakat di Indonesia Timur. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kan nanti bayangannya dunia industri akan bertumbuh subur di Jawa Timur. Akan menggeliat lagi gitu ya Pak? Menggeliat lagi. Dunia industri subur berarti menyerap tenaga kerja, kan begitu. Kemudian kalau kita berbicara tentang kemajuan teknologi dan sebagainya, tentu kalau berangan-angan menjadi center of excellence-nya Indonesia bagian timur, tentu juga pasti akan harus bertumbuh begitu. Betul. Nah, saya pikir ini inline begitu. Jadi sebenarnya bagaimana tinggal ini diterjemahkan dalam kerangka teknis, ya kan? Visi gubernur menjadikan Jawa Timur ini gerbang baru Nusantara dengan
tumbuh suburnya iklim industri di Jawa Timur begitu. Nah, tumbuh suburnya iklim industri di Jawa Timur itu kan berarti harus ada komunikasi yang intens, membuka ruang peran kepada seluruh pengusaha, kepada seluruh pegiat bisnis di Jawa Timur supaya mereka berpartisipasi dalam mendukung mewujudkan program gubernur tadi itu, menjadikan Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara. Menjadi center of excellence ini, sehingga apa yang menjadi kesulitan dari dunia industri ini bisa dipecahkan dan bisa paling tidak diakomodir oleh pemerintah berkaitan dengan kebijakan dan lain sebagainya, supaya menarik lah gitu ya Pak ya, supaya menarik para pengusaha atau industri bisa berada di Jawa Timur. Betul. Gitu ya. Salah satu kata kunci untuk menumbuh suburkan industri itu kan ya terbukanya ruang investasi kan, ya kan, semakin besar ruang investasi ke Jawa Timur akan semakin banyak tumbuh industri. Selain itu juga ada kepastian tadi itu, ada kepastian regulasi, kepastian hukum bagi mereka, sehingga teman-teman di dunia industri ini sudah investasinya ada kepastian hukum, ada kepastian regulasi, pasti akan tumbuh subur. Kalau tumbuh subur, perekrutan tenaga kerja, membuka lapangan tenaga kerja, dampaknya apa? Ekonomi Jawa Timur pasti akan naik sebagai penyumbang perekonomian nasional begitu. Sehingga ini tentu yang diharapkan gitu ya, semakin banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat Jawa Timur, karena kita sebagai provinsi yang memiliki penduduk terbesar kedua gitu ya sahabat. Ini ada Pak Hananto. Informasinya Komisi E memfasilitasi karyawan Kasa Husada yang 2 tahun ini menerima gaji hanya 50%. Apakah Komisi E juga bisa membantu para karyawan terkena PHK sepihak dengan tidak mendapatkan hak-haknya? Sejauh mana yang bisa dilakukan Pak? Ya, jika ada hal-hal yang demikian saya pikir tinggal datang aja ke DPRD Jatim, nanti kita berdiskusi duduk permasalahannya di mana, termasuk nanti kita akan yang seperti itu bisa kita mediasi lah ya. Kita datangkan pihak industri, pihak perusahaan ke tempat kita, duduk permasalahannya seperti apa, kenapa terjadi seperti itu, dan nanti komitmennya seperti apa. Saya pikir itu kan masalah komunikasi, dan DPRD secara prinsip karena kita ini representasi dari masyarakat, kita siap menjadi partner, menjadi bagian dari masyarakat untuk mengurai permasalahan-permasalahan seperti itu. Dicari jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak gitu ya Pak ya. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat tetap stay tune di perbincangan talk show Suara Dewan. 96 FM Merkuri, sahabat masih di perbincangan talk show Suara Dewan bersama dengan anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, ada Pak Puguh Wiji Pamungkas. Karena kita sedang membahas terkait dengan Jawa Timur terancam PHK massal, peran DPRD dan dalam mengantisipasi dan melindungi tenaga kerja. Karena kalau menurut data Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, sahabat, tahun 2024 saja ada 8.394 pekerja di 21 kabupaten kota ini yang terkena PHK, dan tadi dikatakan oleh Pak Puguh terbanyak ini ada di Nganjuk sahabat, dan kemudian disusul oleh Pasuruan. Ini kan angka yang tidak kecil, dari 8.394 semisal mereka memiliki seorang istri dan juga 2 anak, 4 orang gitu ya di satu keluarga. Ini bisa dikalikan 4, sudah berapa ribu orang yang terkena dampak sosial berkaitan dengan kondisi PHK ini. Nah, kalau kita bicara tentang PHK, kemudian industri yang memang mengalami kondisi yang tidak baik-baik saja, ini kan juga berhubungan dengan daya beli masyarakat yang turun, Pak Puguh. Nah ini untuk bisa menaikkan daya beli masyarakat seperti apa dengan kondisi yang mungkin masyarakat kelas menengah ini banyak yang saving, menahan belanja dan lain sebagainya, seperti apa Pak? Ya, saya pikir orang melakukan saving atau menahan untuk spend money itu lumrah ya, karena di tengah-tengah situasi yang tidak pasti seperti sekarang ini, beban hidup itu tetap bahkan mungkin bertambah, tetapi revenue-nya nah ini nggak nambah-nambah gitu ya, jadi ya mau gimana gitu ya. Makanya saya bilang ini menjadi satu mata rantai begitu. Ketika terjadi gelombang PHK, tentu ya salah satu yang terdampak itu kan, kalau yang boleh saya sebut hari ini, yang menjadi konsumen terbesar di bangsa kita, kelas menengah ekonomi gitu kan. Kalau mereka ini daya belinya turun, ya otomatis yang membeli di dunia usaha, teman-teman UMKM ini kan nggak ada. Ya kan?
Kalau mereka UMKM ini nggak ada yang beli, dunia industri nggak ada yang beli, mereka nggak punya penghasilan, ya kan? Produknya nggak laku. Karena produknya laku, akhirnya ya nggak bisa bayar gaji, nggak bisa membayar beban-beban operasional. Nah, ini saling terkait begitu. Makanya saya pikir ini menjadi salah satu kewaspadaan yang harus diurai oleh pemerintah supaya peristiwa ini atau kejadian ini tidak menjadi sebuah bencana sosial yang nanti akan menjadi masalah bagi kita di Jawa Timur. Mengingat memang Jawa Timur ini seperti angka yang tadi panjenengan sampaikan, kita peringkat 5 terbesar gelombang PHK sepanjang 2024. Bahkan menurut data Kementerian Tenaga Kerja kan ada disinyalir gitu, ada 60 perusahaan yang di 2025 ini akan menyatakan tutup alias PHK di Jawa Timur begitu. Nah, ini kan harus kita waspadai begitu. Betul. Ya kan? Harus dicari tahu, dikomunikasikan terlebih dahulu ada apa ini gitu kan. Jangan sampai terlambat kalau 60 perusahaan di satu perusahaan 1.000 saja sudah 60.000. Betul. Nah, 60.000 kali 4 anggota keluarga. Nah, ini kan sudah angka yang dampak sosialnya begitu. Luar biasa ini Pak. Dampak sosialnya luar biasa. Ini mumpung masih paling tidak di trimester pertama ini harus segera dimitigasi, itu yang diinginkan oleh di DPRD gitu. Nah, kalau kita bicara tentang investasi, bagaimana DPRD bisa mendorong investasi dan pertumbuhan industri supaya lagi-lagi penciptaan lapangan pekerjaan, karena kan yang terbesar bisa membuka lapangan pekerjaan adalah industri. UMKM yang naik kelas mungkin akan bisa membantu untuk membuka lapangan pekerjaan, tapi kan yang paling besar adalah industri. Seperti apa Pak untuk bisa mendorong pemerintah daerah mungkin untuk bisa paling tidak menarik investor-investor supaya masuk dan membuka lapangan pekerjaan? Saya pikir Jawa Timur dengan pemerintahan Bu Khofifah, Pak Emil yang baru yang mereka memiliki visi menjadikan Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara, ini sangat cocok ya. Tinggal bagaimanakah nanti pemerintah provinsi ini memberikan satu paket ya daya tarik bagi para investor agar mereka ini mau berinvestasi di Jawa Timur di segala aspek industri, mau manufaktur, mau F&B, mau fashion, mau apapun itu. Saya pikir ini menjadi salah satu hal yang harus terus diupayakan begitu. Jadi semacam Pemprov itu melakukan campaign ke masyarakat nasional ataupun global untuk memastikan, memberikan jaminan bahwa kalau panjenengan semuanya ini masyarakat nasional, para pegiat pebisnis nasional ataupun para pebisnis global mau investasi di Jawa Timur, saya jamin aman, gitu. Kalau sudah ada seperti itu, saya yakin teman-teman para pebisnis, para investor ini pasti akan mau melakukan investasi di Jawa Timur begitu, karena saya pikir lokasinya yang strategis, ya kan, resource-nya sangat luar biasa. Apalagi kalau berbicara motor penggerak atau driver pertumbuhan sebuah industri ya manusia begitu, sumber daya manusia. Jawa Timur jumlah penduduknya terbesar kedua setelah Jawa Barat. Artinya secara manpower Jawa Timur itu punya. Gitu. Tinggal bagaimanakah mengundang investasi ini ke Jawa Timur. Nah, agar mereka mau datang ke Jawa Timur tadi itu ada kepastian tadi. Betul, ada jaminan, ada kepastian hukum, ada jaminan regulasi, kepastian regulasi, jaminan hukum dan sebagainya tadi itu. Sehingga mereka mau menginvestasikan modalnya di Jawa Timur gitu. Mereka merasa aman nih kalau kita berinvestasi di Jawa Timur. Betul. Nah, nyaman dan aman bagi investor ini yang harus sangat penting. Dijaga. Karena kan mereka berinvestasi itu pasti akan berpikir kapan nih duitnya akan balik, kapan modalnya akan bisa di return kembali, kapan ini akan bisa menghasilkan dan menguntungkan, kan seperti itu. Nah, perspektif itu yang kemudian mereka harus dapat gitu. Nah, salah satunya ketika ada jaminan tadi itu, ada jaminan hukum, ya ada kepastian regulasi, itu yang saya pikir menjadi salah satu aspek yang nanti akan membuat mereka proven untuk melakukan investasi di Jawa Timur. Dan ini juga harus menjadi perhatian ya, sahabat di 2025 di kepemimpinan baru dari gubernur dan juga wakil gubernur kita. Nah, kalau kita bicara itu di dunia industri, kalau untuk UMKM apakah ada inisiatif khusus dari DPRD untuk bisa membantu UMKM ini berkembang ya, supaya mereka bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja, Pak? Ya, saya pikir kalau kita berbicara UMKM ini kan hari ini program pemerintah itu sangat banyak ya terkait dengan UMKM.
baik itu secara melatih experience mereka dalam bentuk program-program pelatihan yang dikhususkan memang untuk UMKM ataupun akses kredit bank yang memang dikhususkan juga untuk UMKM. Bahkan Jawa Timur sendiri kan juga punya bank UMKM gitu. Termasuk ada Jamkrida dan sebagainya. Nah, tinggal bagaimanakah teman-teman UMKM ini juga yang pertama mereka ini memiliki kemauan yang kuat untuk bertumbuh gitu. Karena saya yakin di situasi yang tidak gampang ini mereka akan bertemu dengan banyak hambatan dan kesulitan. Nah, mentalitas ini yang saya pikir harus dimiliki oleh para pelaku UMKM supaya mereka di situasi apapun tetap optimisme itu harus dikuatkan begitu. Nah, yang kedua, selain optimisme mereka juga harus terus menurut saya meningkatkan daya saing dan ini tadi kapasitas dan kompetensi begitu. Upskill-nya gitu ya Pak ya. Upskill begitu. Jadi agar mereka bisa bersaing begitu. Saya punya loh teman di Malang itu jualan herbal ya dari puluhan juta, ratusan juta sekarang sudah masuk ke angka puluhan miliar gitu. Jadi karena dia bisa beradaptasi, yang dulunya jualannya konvensional ke toko-toko, ya kan. Sekarang karena eranya adalah era media sosial, dia live TikTok, dia marketplace, dia masuk ke berbagai macam platform, di Instagram, di Facebook dan sebagainya. Yang itu akhirnya menjadikan revenue bagi mereka. Nah, kemampuan beradaptasi ini menurut saya penting bagi UMKM gitu. Di tengah situasi yang sekarang seperti ini. Tapi kalau kita bicara tentang UMKM juga permasalahan akses terhadap modal ini, mereka mengatakan ya susah-susah gampang. Seperti apa Pak Pugu menanggapi hal tersebut, Pak? Iya, memang ini kan untuk upskill butuh tambahan modal. Betul. Gitu ya, Pak. Seperti apa, Pak? Ya, jadi memang modal ini salah satu aspek yang tidak bisa dipungkiri ya bagi UMKM untuk scale up ya, dari kecil, dari mikro menjadi kecil menjadi menengah menjadi besar. Nah, ruang yang diberikan perbankan di bangsa kita ini memang tetap tidak bisa dipungkiri butuh dalam bentuk jaminan itu dalam bentuk barang berharga yang faktanya di lapangan tidak semua UMKM ini punya gitu, ya kan barang berharga itu. Nah, tetapi saya punya pengalaman, Mbak. Jadi sebenarnya tidak melulu scale up itu dilakukan dengan akses permodalan bank. Saya pikir kalau UMKM ini mengenerate bisnisnya, usahanya itu dengan sangat bagus, dia punya portofolio yang bagus, ini bisa mengundang investor. Jadi banyak juga teman-teman yang pada akhirnya sukses scale up tanpa menggunakan perbankan, tetapi menggunakan investor dengan berbagai macam model ya. Ada yang namanya circle lah, apa segala macam, atau memang investasi. Nah, itu ternyata terbukti juga scale up begitu. Nah, sekali lagi memang tadi itu kuncinya kan dia punya kompetensi, punya kapasitas, berdaya saing, dan growth terus, menunjukkan growth yang positif begitu. Nah, kalau dia sudah punya portofolio itu, saya yakin bisa mereka ini akses permodalan lewat tanpa bank. Gitu. Banyak jalurnya gitu ya, Pak ya. Nah, yang belum dilakukan itu memang begini, Mbak. Saya berharap-harap nih pemerintah itu bisa menginisiasi itu. Ada forum pitching. Coaching gitu ya Pak pitching. Ya? Pitching. Pitching itu bertemunya UMKM dengan investor. Oh iya. Ini penting menurut saya. Dan di situ yang menyelenggarakan pemerintah. Jadi hari ini itu butuh forum-forum seperti itu sehingga tadi itu ini kalau bisa diinisiasi program seperti ini pitching itu ketemunya UMKM dengan investor. Itu akan sangat menarik begitu. Mulai dari yang investasinya mungkin puluhan juta, ratusan juta sampai miliaran begitu. Saya yakin juga teman-teman yang punya duit ya, daripada duitnya didepositokan, daripada nganggur gitu ya. Suruh jalan duitnya gitu ya. Mending dipakai itu begitu. Pengen dipakai itu. Saya sering diundang ada forum-forum pitching gitu, tetapi ini inisiasi teman-teman aja gitu. Jadi cukup efektif sebenarnya untuk nyari permodalan.
tanpa bank begitu. Dan ini menjadi solusi bagi teman-teman UMKM yang tidak punya agunan tadi itu, Ya, yang betul. tidak punya jaminan. Tapi kan memang forum pitching ini hanya istilahnya terakses oleh teman-teman yang mengetahui saja gitu. Yang belum mengetahui, belum betul. luas gitu ya, Pak. Makanya kalau pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur menginisiasi program ini, entah itu lewat Dinas Koperasi, UMKM ataupun siapa, ini kan menjadi sesuatu yang cukup menarik gitu. Dalam kaitannya menumbuhkan lapangan pekerjaan, ini sangat cocok begitu. Industri jalan, UMKM juga naik kelas. Nah, ini kan juga akan lebih banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Ekonomi bertumbuh Nah, pasti. ini salah satu hal yang mungkin bisa jadi hal yang bisa dilakukan ya, sahabat, untuk mengupscaling para UMKM, kemudian membuka kesempatan bagi investor supaya perekonomian Jawa Timur bisa bertumbuh dan berkembang gitu ya, dengan sehingga efeknya dalam menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak lagi. Nah, sebagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah, menurut Pak Puguh, pemerintah pusat dalam membantu ancaman PHK ini supaya tidak meluas lagi, apa sih Pak yang mungkin bisa dilakukan, tidak hanya pemerintah daerah ataupun juga pemerintah provinsi, tapi juga ada campur tangan dari pemerintah pusat nih Pak, terkait dengan aturan mungkin, regulasi atau apapun. Kalau menurut Pak Puguh harusnya akan seperti apa supaya kolaborasi antara pusat, daerah dan di bawahnya ini bisa lebih baik lagi gitu Pak? Iya. Saya pikir pemerintah ini harusnya membaca situasi ini secara komprehensif ya. Fenomena yang terjadi di awal tahun 2025 sampai hari ini bahwa terjadi sebuah fenomena gelombang PHK itu tidak terbendung. Gelombang PHK itu terjadi karena industri perusahaan sudah tidak mampu lagi menjalankan roda perusahaannya. Salah satu penyebabnya karena persaingan yang sudah sangat ketat, yang sudah sangat tidak memungkinkan lagi. Persaingan itu muncul karena adanya juga regulasi yang dibuat oleh pemerintah, Permendag 8 2023 yang memudahkan akses banjirnya barang-barang, produk dan jasa dari luar negeri. Nah, saya pikir situasi ini harus dilihat secara utuh oleh pemerintah begitu, supaya ini tidak berdampak semakin luas begitu. Saya tidak bisa membayangkan, Mbak, kalau ke depan ini keran ya produk-produk global itu yang secara mutu lebih bagus, harganya lebih murah. Nah, itu Pak, itu membanjiri di bangsa kita ini. Saya tidak bisa membayangkan teman-teman UMKM, dunia industri nanti seperti apa. Nah, ini yang saya pikir harus dipotret ya secara komprehensif oleh pemerintah. Nah, ini kan domainnya pemerintah pusat. Kalau pemerintah daerah kan hanya sekedar pelaksana dari apa yang menjadi kebijakan secara global yang dibuat oleh pemerintah pusat. Sehingga harmonisasi antara kemampuan pemerintah ini memotret situasi yang terjadi di lapangan, termasuk juga kemudian keinginan mereka untuk membuka sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan, kemudian juga situasi yang terjadi gelombang PHK yang sangat besar, ini yang sebenarnya harus dipotret oleh pemerintah pusat. Sehingga harapannya outputnya apa? Mereka segera membuat regulasi, bukannya sekedar membuat jaminan kehilangan pekerjaan, bukannya sekedar membuat sekedar satgas begitu. Kalau itu kan bahasanya kalau di medis itu kuratif, sudah. Betul. Mengobati. Preventif, betul. Yang kita pinginkan ini kan preventif begitu, kan hidup ini masih panjang gitu. Betul. Tidak hanya mengobati ya, tapi preventifnya supaya tidak terjadi. Gitu. Kuratif iya, preventif iya begitu. Nah, ini yang saya pikir harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Jadi memang butuh kebijakan yang, karena kita tahu bersama di awal tahun 2025 ada sebuah perusahaan tekstil yang sudah lama itu akhirnya juga kolaps. Terbesar di Asia. Ya, terbesar di Asia kolaps karena banjirnya produk tekstil dari luar gitu ya. Ini jadi salah satu headline dan contoh jangan sampai terjadi di tempat-tempat lain. Tapi ya ini sudah terjadi. Bahkan Jawa Timur, sahabat, menjadi urutan kelima. Berarti kan ada 4 provinsi lain yang juga memiliki PHK yang besar gitu ya Pak. Ya. Jadi ini juga menjadi perhatian oleh pemerintah pusat dalam memberikan kebijakan ataupun juga aturan berkaitan dengan mungkin iklim industri seperti itu ya Pak Puguh. Terakhir sebagai closing statement, apa yang ingin disampaikan Pak Puguh sebagai anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Pak? Ya, situasi hari ini yang terjadi terkait dengan fenomena semakin tidak terbendungnya
PHK di bangsa kita termasuk di Jawa Timur, di mana kita memiliki ranking kelima ya terbesar di nasional. Ini harus menjadi salah satu pusat perhatian bagi pemerintah provinsi dan segenap jajarannya, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah mitigatif untuk mengantisipasi terkait dengan fenomena terjadinya PHK yang tidak terbendung lagi tadi itu. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi dampak sosial yang semakin meluas. Saya yakin ini akan menjadi satu mata rantai fenomena sosial yang tidak kita inginkan ketika PHK ini tidak benar-benar dimanajemeni dengan baik. Karena apapun itu, mereka yang di PHK itu memiliki kebutuhan dasar sebagai manusia. Mereka punya keluarga, mereka punya anak, mereka ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, dan saya yakin kalau ini tidak dicarikan jalan keluar, ini akan menjadi salah satu bencana sosial baru. Di satu aspek, saya berharap juga pemerintah provinsi segera membuat langkah-langkah yang serius sebagai langkah-langkah mitigatif untuk melakukan komunikasi secara intens dengan dunia industri di Jawa Timur, begitu. Melakukan grab data, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi supaya PHK ini bisa di stop, mereka tidak sampai melakukan PHK gitu. Kemudian yang ketiga, saya pikir memberikan jaminan, melakukan campaign bagi para pelaku usaha di nasional ataupun global, memberikan jaminan kepada mereka bahwa berinvestasi di Jawa Timur itu aman, nyaman, dan menghasilkan. Ini saya pikir harus dilakukan oleh Pemprov Jatim. Supaya apa? Supaya kita lebih banyak peluang untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Yang atas itu saya yakin akan menggerakkan ekonomi, ya bukan hanya di Jawa Timur, tentu ini akan menjadi sumbangsih bagi secara nasional. Begitu. Dan dalam konteks janji atau visinya pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang baru menjadikan Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara, saya pikir ini menjadi sesuatu langkah yang proven, yang nanti akan bisa mewujudkan apa yang menjadi visi tersebut. Sebagai Center of Excellence gitu ya. Center of Excellence. Itu perbincangan kita, sahabat, untuk Anda yang mengalami kondisi lampu kuning mungkin ya di perusahaannya, mungkin Anda bisa hadir di gedung DPR untuk ngobrol bersama dengan Pak Puguh gitu. Boleh. Seperti apa gitu ya. Gedung DPR itu terbuka setiap hari. Nah, Anda bisa ngobrol terkait Tinggal gimana datang. Pak gitu ya kondisi Anda sekarang ini. Terima kasih Pak Puguh Widji Pamungkas sudah hadir di perbincangan Talkshow Suara Dewan di edisi kali ini. Beliau merupakan anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, sahabat, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah stay tune di perbincangan pagi kali ini di Talkshow Suara Dewan, dan Anda bisa menyaksikan kembali perbincangan ini di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96 ya. Saya Antela Sari, dan kita ketemu lagi di perbincangan Talkshow Suara Dewan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.